Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 30 April 2025. Pelajaran kelima di triwulan kedua. Untuk judul hari ini adalah Antara Bumi dan Laut. Gambaran bumi dan laut dalam Alkitab, khususnya untuk nubuatan, dapat memberi banyak pelajaran. Pikirkan tentang simbol-simbol bumi dan laut dalam nubuatan Alkitab yang sangat kontras satu dengan yang lain. Secara simbolis, ketika bumi dan laut disandingkan, bumi seringkali mewakili dunia yang teratur atau bahkan tanah Israel, sementara laut mengacu pada bangsa-bangsa kafir yang mengancamnya seperti laut mengancam bumi. Dalam pemikiran ini, bumi adalah tempat yang stabil, didirikan di atas pemerintahan Tuhan. Laut mewakili kekacauan bangsa-bangsa yang tidak stabil yang dibangun atas kesombongan manusia. Dengan ide yang diungkapkan di atas sebagai latar belakang, bacalah Wahyu 12 ayat 15 dan 16 dan Wahyu 13 ayat 1 dan 11. Perhatikan penjajaran antara air dan bumi. Bagaimanakah mereka digunakan dan apakah yang dapat mereka ajarkan kepada kita tentang bagaimana memahami nubuatan? Saya baca dalam Wahyu 12 ayat 15 dan 16. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Wahyu 13 ayat 1 dan 11. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Perhatikan bahwa naga menggunakan air untuk menganiaya wanita atau gereja. Seperti yang telah kita lihat, dalam nubuatan air sering melambangkan pemerintahan duniawi dan huru-hara serta kekacauan yang sering menyertainya. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana iblis dapat menggunakan orang banyak yang didorong oleh para pemimpin mereka untuk menganiaya umat Tuhan sepanjang sejarah gereja. Juga, orang-orang Advent hari ke-7 telah memahami Wahyu 12 ayat 16 untuk merujuk pada migrasi orang-orang percaya yang dianiaya ke dunia baru. Jika pengertian kita tentang bumi dan laut benar, apa yang hal ini katakan tentang berdirinya Republik Amerika? Bisakah kita menganggapnya sebagai bumi dengan cara yang sama seperti tanah perjanjian, tempat yang dikhususkan untuk umat Tuhan? Mungkinkah ini sebabnya binatang yang keluar dari dalam bumi waktu pertama kali muncul terlihat seperti domba? Meskipun Amerika tidak pernah menjadi Israel baru, seperti beberapa dari pendiri awalnya inginkan, untuk waktu yang lama Amerika telah menjadi tanah kebebasan beragama bagi jutaan orang yang tertindas secara agama di dunia. Sayangnya, binatang seperti domba ini suatu hari nanti akan berbicara seperti seekor naga. Wahyu 13 ayat 11. Amerika Serikat yang selama ini menjadi mercusuar kebebasan beragama bagi yang teraniaya akan menjadi penganiaya agama yang dominan. Ini adalah contoh lain dari apa yang terjadi ketika umat manusia memilih untuk memerintah dirinya sendiri daripada diperintah oleh Tuhan. Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Rabu 30 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.